Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukamelidu, Ibu Jawara SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sukamelidu yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa dipertemukan Allah dengan kondisi sehat dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga dapat curahkan keridhaan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berada nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan budaya positif di CKP Angkatan 11 SDN Negeri Sukamelidu Kabupaten Cirawas yang insyaallah sudah saya ikuti beberapa waktu yang lalu dan sudah pada masuk terakhir modul 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari pembelajaran yang disampaikan oleh CKP Angkatan 11 2024 Kabupaten Cirawas. Dalam hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi hasil dari yang saya dapat selama ini dari modul 1 di CKP Angkatan 11 Kabupaten Cirawas. Next. Adapun pembelajaran 1 dari 4 DNF 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya nilai-nilai disiplin positif ini adalah sudah ada di setiap sekolah ataupun di setiap kondisi sekolah kita. Kita sudah membiasakan nilai-nilai tersebut dari kebajikan dan budaya-budaya positif yang sering kita lakukan seperti salam, kemudian tegur, sapa, senyum dan lain-lain. Itu termasuk nilai positif dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan ini juga. Nilai kebajikan yang universal tentunya sebagai guru kita seperti biasa bagaimana menanamkan karakter kepada anak-anak didik kita sehingga nilai-nilai kebajikan yang kita munculkan pada anak bisa terkapat dengan baik dan tersampaikan dengan baik. Next. Nah, di sini ada namanya perubahan paradigma, jadi bisa kita lakukan dengan permainan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengambil satu kertas, kemudian dituliskan benda di dalamnya, kemudian pegang ke tangan kita. Selanjutnya teman kita suruh nyambil buku, membuka genggaman kita. Tentunya kita akan pertahankan hak kita, pertahankan apa yang terbaik dari kita. Apa yang terjadi ketika kita mempertahankan prinsip-prinsip kita sebagai seorang guru, di sini juga dicerminkan dari perubahan paradigma yang saya sampaikan. Kemudian ini hanya sekedar ilustrasi bagaimana kita punya prinsip-prinsip, yaitu sebagai seorang guru, sebagai panggilan hati, tentunya kita punya prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita pertahankan. Di mana kita sebagai pelopor bagi peserta didik. Next. Nah, perubahan ini ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi adalah perubahan dari materi kontrol. Sudah ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan dari stimulus respon teori kontrol. Di sini ada siapa sebenarnya yang memiliki kontrol. Ini adalah stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang akan pandangan bersama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya.
hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, next. Nah ini betul-betul disiplin positif atau teori kontrol dari pilihan dari Dr. William Glasser. Bapak Ibu bisa dipahami dari bakal yang kita tampilkan ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir, menang kolaborasi, dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada reaksi, kemudian kita berbeda dengan berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari disiplin positif dan teori kontrol yang kita tawarkan ini, diantaranya adalah teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya ada posisi kontrol kita, yaitu ada penghukum, ada teman, ada manajer, kemudian ada yang lainnya yang disebut dengan sertifikat institusi tadi. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan tentang keyakinan. Ini adalah bagaimana kita menghadapi siswa ataupun murid yang bermasalah. Kita masih sering menggunakan semacam hukuman. Padahal harusnya yang ideal adalah kita menjadi manajer ataupun memberikan arahan, memberikan petunjuk ataupun arahan kepada kita sehingga kita tidak tersudutkan. Tapi hal biasa itu pun kita akan berubah secara bertahap. Next. Kemudian apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Baik Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, setiap perilaku perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka memotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak insan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikenalkan di guru penggerak ataupun di kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next. Kemudian pembelajaran selanjutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan dan
Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya atau kita tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Next. Kita lihat titik awal dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Adapun membangkitkan kesadaran diri kita. Next. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yes. Baik, itu yang saya hormati. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dilihat dalam cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Kemudian keyakinan kelas. Tentunya setiap proses KBM di kurikulum Merdeka yang belajar di guru penggerak, kita diajarkan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, brainstorming, dan voting. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, dulu ini kadang sering kita menjadi penghukum. Saya juga mencoba untuk berusaha tidak menjadi penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ini juga termasuk posisi kontrol dulu. Nanti kita yang mana? Next. Sebagai teman, kita juga kadang menganggap teman murid kita sebagai teman kita, padahal tidak harus seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kita hanya mengamati, mencermati. Dan selanjutnya sebagai manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya kita idealnya itu sebagai manajer, yaitu dulu berperan sebagai manajer, membimbing murid
murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Nah, ini memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Kalau kita sebagai penghukum itu bisa menanamkan bekas-bekas psikologi sehingga akan dikenang terus. Misalnya memukul siswa, kemudian mengajarkan siswa untuk hormat bendera, itu masuk menghukum. Tapi yang idealnya adalah sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau juga bagus, tapi belum begitu lengkap. Kemudian kalau sebagai teman, ini khawatirnya siswa akan melunjak dengan kita, ataupun akan tidak menghargai kita. Next. Thank you, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah sekelas penyampaian tentang budaya positif yang hasil dari modul yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian ini ada kekurangan atau kehilafan. Mohon kritik dan caranya, dan mudah-mudahan saya akan terus bersemangat untuk menjadi yang terbaik, lebih-lebih untuk memajukan sekolah kita di Sukamarindu ini menjadi guru penggerak. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.